Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita kembali bersyukur tak henti-hentinya serta tak bosan-bosannya memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan nikmat itu Allah mempertemukan kita tentunya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan yang Allah berikan, nikmat yang Allah curahkan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas 5 syarat penting untuk mendapatkan kebahagiaan kepada setiap individu manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelima syarat yang kita akan angkat dan kita akan bicara di kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, yaitu yang pertama, kita diperintahkan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam proses peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan man amila salihan, barang siapa dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan yang mereka itu beramal saleh, min dzakarin au untha. Ya, tadi kita sudah sebutkan baik dari sifat dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kebahagiaan yang bertubi-tubi kepada diri mereka. Ingat, dari 5 syarat yang kita bahas, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk selalu senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik yang dimaksud di sini adalah dalam segala bentuk aspek kejadian yang menimpa diri kita, yang sifatnya baik ataukah sifatnya buruk, harus selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inni dhanni abdi bihi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inni dhanni, sesungguhnya prasangkaku itu tergantung abdi bihi, hamba-hambaku. Jadi ketika manusia itu ingin bahagia, maka tetap mempunyai prasangka baik kepada Allah terhadap semua masalah yang menimpa dirinya. Jadi sekali lagi, ketika manusia itu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, maka dia harus selalu senantiasa mempunyai prasangka yang baik kepada Allah terhadap semua masalah yang menimpa dirinya. Lalu yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memenuhi 5 syarat dari mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita adalah
memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Mengingat Allah sang pencipta, mengingat Allah sang pemberi rezeki, mengingat Allah yang selalu senantiasa menjaga dan memelihara kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati manusia itu akan menjadi tenang. Saudaraku kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat keempat dari 5 syarat yang mendatangkan kebahagiaan kepada setiap individu manusia di alam permukaan buminya Allah adalah banyak bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan kemanfaatan mereka yang semakin banyak kepada orang lain itu akan kembali memberikan suasana hidup yang begitu sukses, yang begitu bahagia, yang begitu tentram kepada diri orang-orang yang memang mereka punya power atau punya sebuah aktivitas yang sifatnya itu memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Saudaraku kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari 5 syarat yang bisa kita ambil pelajaran untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat adalah belajar ilmu agama. Tidak boleh kita tinggalkan untuk menuntut ilmu agama. Kita harus mempunyai waktu yang khusus, dan waktu khusus ini tidak bisa diganggu-gugat dengan keperluan apapun yang kita ingin lakukan. Jadi setiap waktu khusus dalam belajar agama ini tidak boleh kita ganggu, dan kita harus istiqomah untuk melakukan hal tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ta'ala, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama untuknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dalam arti kebahagiaan hidup di dunia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah hidup di akhirat nanti, adalah dengan menuntut ilmu agama. Sebab tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, dan tanpa kita pahami, atau mungkin kita mengerti tapi kita tidak melakukannya, maka perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Nabi sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia dalam proses menjalani kehidupannya dan dari sisa-sisa kehidupannya ini dia memanfaatkan untuk mengisi waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu itu tidak bisa diganggu-gugat untuk dia menuntut ilmu agama, dia istiqomah pada waktu-waktu itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya sebab dia telah istiqomah dalam waktu-waktu tertentu yang dia sudah siapkan untuk menuntut ilmu agama tersebut, ilal jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah mengetahui secara rahasia umum bahwa siapa saja yang belajar agama, maka proses daripada pembelajaran agama itu akan mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.